Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa thabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bisurakum ya ahla ad-darat wa ya ahla al-batin wa ya ahla an-nawbah wa ya ahla an-nur. Yang senantiasa kita muliakan Ayahanda Al-Habib Hadi Al-Qulub dan para habaib yang lain yang mohon maaf jika di sini ada habaib dan ada orang sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada dia. Kita doakan semoga Habib Hadi Al-Qulub panjang umur, sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Para mu'alim, para guru, wabil khusus Ayahanda Guru Haji Gusti Firdi, kita doakan juga beliau dan guru-guru yang lain semoga panjang umur semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa dan seluruh aparatnya, para ketua masyarakat, kita doakan juga semoga beliau semuanya Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusan dan Allah kabulkan segala hajat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah kumpulkan kita di majelis yang penuh dengan barokah. Sampai-sampai setiap perkara yang ada di majelis maulid semuanya barokah, semuanya tak terkecuali. Baik itu airnya, baik itu makanannya, baik itu bahkan batu-batu kecilnya. Ini tanah bertangga-tangga yang dengan tanah-tanah yang lain. Mereka senang karena diduduki oleh orang yang sedang memuji-muji Nabi Muhammad. Semuanya penuh dengan keberkahan, semuanya penuh dengan barokah, dan semoga keberkahan itu akan Allah sampaikan kepada kita dan keluarga kita. Yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga semuanya Allah sampaikan keberkahan majelis ini kepada seluruh keluarga kita, sehingga keluarga kita tambah sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita berkat maulid pada malam hari ini. Allah jadikan anak keturunan kita salihah. Yang ada masalah Allah selesaikan, yang ada yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang ada hajat Allah kabulkan, dan semoga Allah izinkan kita semuanya hadir pada malam hari ini untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat. Semoga Allah izinkan kita semuanya untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat. Semoga Allah izinkan mata kita untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad di dunia sebelum nanti di akhirat. Bisahalah wal jamalah, dan semoga kita tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, cinta yang ada di hati kita kepada Nabi Muhammad, rasa cinta yang ada di hati kita kepada Nabi Muhammad, inilah yang membuat kita malam ini hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan semoga cinta ini bukan hanya sekedar cinta di lisan saja, tapi di hati Allah, di hati tiap semuanya benar-benar ada cinta kepada Nabi Muhammad. Apa buktinya di antaranya? Bukti orang itu cinta sama Nabi Muhammad di antaranya dua, yang nanti ini akan kita bahas. Yang pertama adalah dia merasa ada nyaman ketika melakukan sesuatu yang ada disukai oleh Nabi, maka orang ini merasa ada nyaman. Sebagaimana kita sama guru kita, misalkan
Di majelis seperti ini ada kan yang misalkan main domino gitu ada. Kenapa? Saya tidak nyaman sama Habib, kadang nyaman sama guru sendiri, kadang nyaman mungkin pilih sama Allah atau mungkin di luar ada yang main domino itu. Kenapa? Kadang nyaman. Rasa kadang nyaman ini kadang sangat diperlukan untuk apa? Untuk kita kepada Allah dan untuk kita kepada Nabi Muhammad. Kita rasa kadang nyaman. Kenapa dia kadang mau diajak main judi? Kadang nyaman sama pembekal misalkan. Ini baru sama manusia kadang nyaman. Ini di saat beberapa kadang nyaman ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka luar biasa. Kenapa dia kadang judi? Kadang nyaman sama Allah. Tidurnya si mulut nikmat, tidurnya si mulut nikmat, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, telinga bisa mendengar. Allah masih mulut nikmat, sehat walafiat. Maka mulut gunakan dengan maksiat, dibawai orang untuk minum minuman keras. Kenapa kadang mau dia? Ulun kadang nyaman sama Allah. Maka ulun dikasih sehat walafiat, bukannya ulun ibadah taat sama Allah, malah ulun gunakan maksiat, minum minuman yang diharamkan oleh Allah. Dibawai orang mencobai sabu-sabu, misalkan narkoba. Kadang nyaman, kenapa dia kadang mau? Ulun kadang nyaman. Kadang nyaman sama siapa? Kadang nyaman sama Allah. Masa Allah kasih ulun ni, masa Allah nikmat, ulun kasih nikmat akal, sehingga ulun bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Masa ulun gunakan untuk konsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Maka perasaan kadang nyaman ini yang perlu dibawa kawan. Yuk kita ke gunung apa di gunung? Yang tahu ya? Terima kasih. Ulun sering lewat, dia lewat. Tidak ada, semoga kada tidak di situ. Ya, dibawa kawan. Ayo berjalan ke sana. Ayo. Minum-minum di sana. Ngapain minum di gunung bukan? Jawaban orang ini sudah ulun sudah. Kenapa tidak nyaman sama Allah? Ulun sudah menghalalkan seorang wanita dengan amanah Allah. Ulun sudah halalkan diri seorang wanita dengan nama Allah. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan, dan itu adalah amanah yang Allah amanahkan kepadaku. Masa ada yang halal dan yang haram? Ulun kadang nyaman sama Allah. Jadi kadang rasa kadang nyaman ini perlu. Makanya Nabi dalam hadisnya, "Idza ma tastahi fa'al ma syi'ta." Kalau dia kadang malu sama Allah, silakan lakukan apapun yang dia kehendaki. Silakan mau judi, silakan kalau dia kadang malu sama Allah. Silakan dia mau berzina, silakan kalau dia kadang malu sama Allah, silakan. Ini orang yang di hatinya ada rasa cinta kepada Allah, itu. Yang di hatinya ada rasa takut sama Allah, itu. Dan juga orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad, nanti lain lagi kisahnya. Setiap dibawa maksiat dia merasa kadang nyaman. Kenapa dia kadang mau dibawa kayak ini? Ulun kadang nyaman sama Rasulullah. Ulun kadang nyaman sama Rasulullah. Kayak apa ulun maksiat? Kayak apa nanti ulun ini jauhi sama Rasulullah? Ulun kadang nyaman. Ulun kadang nyaman lawan sini. Sini sudah berusaha mati-matian untuk memasukkan ulun ke surga Allah. Dia orang yang di hatinya ada cinta kepada Nabi. Dia bisa mengatakan kenapa dia tidak bermaksiat kepada Allah, kenapa dia tidak mau bermaksiat kepada Allah. Jawabannya dia ulun kadang nyaman sama Nabi. Nabi itu umurnya habis, usianya habis, waktunya habis, hartanya habis, pikirannya habis, semuanya habis untuk memasukkan ulun dan seluruh umatnya ke surganya Allah. Masa ulun Allah mau lari ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulun kadang nyaman sama Nabi. Ulun kadang nyaman sama Nabi. Jadi kadang perasaan kadang nyaman ini luar biasa. Ketika kita sandarkan kepada Nabi Muhammad, maka akan menjadi perasaan yang luar biasa
Dan ini yang harus kita adakan pada perasaan kita, pada hati kita, pada pemikiran kita. Ayo mulai sekarang, kalau mau maksiat, coba apakah kita dilihat Nabi? Setiap hari Kamis amal kita akan disodorkan kepada Nabi Muhammad. Terus nanti Nabi Muhammad melihat kita maksiat hari Senin, maksiat hari Selasa, maksiat hari Rabu, maksiat hari Kamis. Ada nyaman sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tanamkan perasaan seperti ini. Ada orang tahajudnya rajin luar biasa. Ketika ditanya kenapa dia sampai kayak gitu, padahal kulit acara jam 2, dia jam 3:30, jam 4 bangun dan tahajud. Jawabannya Masya Allah, begini. Untuk kita nyaman malam Nabi. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak. Nabi tahajud sampai kakinya bengkak. Masa orang nyaman guring-guringan aja. Tidur sampai bangun-bangun subuh, kadang subuh kesiangan. Orang kadang nyaman sama Nabi. Orang kadang nyaman sama Nabi. Ada orang duha gak pernah tertinggal. Juga ditanya kenapa dia kalau duha gak pernah tertinggal. Iya, orang kadang nyaman sama Nabi Muhammad. Setiap hari menyempatkan baca Al-Quran. Ditanya kenapa? Ulun tidak nyaman sama Nabi. Masa ulun seharian tidak baca Al-Quran? Masa seharian ulun tidak buka Al-Quran? Padahal Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar untuk apa? Untuk dibaca. Masa ulun itu sudah belajar Al-Quran terus ulun tidak belajar? Ulun lupa, ulun tidak nyaman sama Nabi Muhammad. Jadi perasaan tidak nyaman sama Nabi ini akan membawa kita menuju sesuatu yang sangat barokah, sesuatu yang sangat mulia, yaitu amaliyah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tanamkan perasaan yang kayak ini kepada kita semua. Ini modalnya satu aja. Di hati kita ada rasa cinta sama Nabi. Ada kenal sama Nabi, tahu pengorbanan Nabi, tahu perjuangan Nabi untuk kita ini kayak apa. Nabi tidak terima satupun dari kita masuk neraka, tidak terima itu. Sampai ketika Allah mengatakan wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah pasti akan memberikan apapun yang kau inginkan wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, ulun tidak ridho kalau satu wajah umatku masuk neraka kamu. Satu wajah dari umatku masuk neraka kamu, ulun tidak ridho ya Allah. Bayangkan, adakah orang yang seperhatian ini dengan kita? Adakah orang yang secinta ini kepada kita? Adakah orang yang sesayang ini kepada kita? Sampai-sampai tidak ada ridho satupun dari umatnya masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu para ulama mengatakan kita tidak boleh merendahkan siapapun. Tidak boleh. Nabi mengharapkan semuanya umat ini masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya masuk surga Allah. Karena Nabi mengatakan di dalam hadis lain, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang kadang mau. Coba kira-kira yang kadang mau masuk surga angkat tangan. Perwakilanlah. Mungkin ada yang siap, mungkin orang besar siap masuk neraka. Ayo mana orang yang kira-kira sejahat apapun kalau kita tanya, kau kasih masuk neraka aja, orang kasih masuk surga. Lo padahal terampok. Itu orang-orang yang dibunuh apa tadi? Lo itu kalau dia tinggalnya itu, dia takut di satu persatu, mau masuk neraka. Jawabannya apa? Udah sudah masuk surga. Nah, padahal orang itu ya Allah banyak ada maksiatnya luar biasa. Tapi semuanya orang ada yang siap masuk neraka. Dan Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga. Dan semoga kita semuanya termasuk yang masuk surga. Tapi kata Nabi kita bakal dalam keduanya tidak mau. Dan berarti ada yang tidak mau. Mungkin salah satunya yang hadir malam ini mungkin. Semuanya mau masuk surga. Tapi kata Nabi, iman apa? Sepertinya tidak mau. Akhirnya para sahabat heran. Kenapa orang tidak mau masuk surga? Bisik-bisik di antara sahabat.
Adakah? Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Akhirnya para sahabat memperhatikan diri, nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Akhirnya jadi man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti masuk surga. Dan barang siapa yang kadang nurut kepadaku, kadang taat kepadaku, berarti dia kadang mau masuk. Ayo mulai sekarang. Jangan sampai kita ini tidak ada perasaan kadang nyaman lawan sini. Ini berusaha memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ini setiap malam menangis mendoakan kita. Ini setiap saat ingat kita. Semuanya dikorbankan jasad kita. Bahkan di akhir-akhir hayat yang keluar utamanya adalah kita. Ayo semuanya kita harus berusaha kayak apa? Semaksimal mungkin kita mentaati Nabi Muhammad. Dan kayak apa caranya biar kita taat terus sama Nabi? Tanamkan perasaan tidak nyaman lawan diri. Kenapa dia tidak maksiat? Tidak nyaman pun. Di kamar orang mau maksiat, ya Rasulullah kayak apa perasaan ini? Jadi ada perasaan tidak nyaman dengan Nabi. Ini adalah salah satu perasaan yang harus ada pada diri kita. Semoga Allah tanamkan perasaan kayak ini kepada kita semua. Khusus untuk ibu-ibu, ketika ibu-ibu ada perasaan mungkin marah sama suami, yang bengkel sama suami, yang cari sama suami, yang kecewa sama suami, mau marah sama suami, ingat, ya Allah, Nabi saya tidak nyaman sama Nabi. Kalau belum nanti marah-marah sama suami, Allah tidak nyaman sama Nabi. Jadi perasaan tidak nyaman sama Nabi agar bisa membuat seorang istri yang salihah. Seorang anak mau durhaka lawan perintah, ingat pesan Nabi. Ridho Allah, ridho walidain, wa taqabbulullah fi taqatul walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua. Mau durhaka lawan perintah Allah, tidak nyaman sama Nabi. Ya apa Nabi pasti kecewa kalau ulun durhaka sama Abah. Kalau ulun durhaka sama mama, pasti Nabi akan kecewa. Akhirnya orang yang di hatinya ada perasaan tidak nyaman sama Nabi Muhammad, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia tidak akan bermaksiat kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad, dan dia akan terus berusaha mentaati Nabi Muhammad. Apapun ajaran Nabi, apapun perintah Nabi, akan dia berusaha laksanakan. Kenapa? Karena di hatinya ada perasaan ulun kadang nyaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir malam ini Allah kuatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi sangat cinta kepada kita. Semoga Allah kuatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga rasa cinta itu melahirkan rasa ada nyaman lawan diri. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang kedua, orang yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka yang ada dalam benaknya, yang ada dalam hatinya, kayak apa ulun bisa menghubungi Nabi Muhammad, kayak apa ulun bisa membahagiakan Nabi Muhammad, kayak apa ulun bisa membahagiakan Rasulullah. Jadi yang ada dalam pikirannya kayak apa ulun bisa membahagiakan Rasulullah. Kayak apa ulun bisa membuat Rasulullah bahagia? Kayak apa ulun bisa membuat Rasulullah berhibur? Bahagia luar biasa. Maka ulun yakin semuanya pasti ingin bisa membahagiakan Rasulullah. Dan semoga kita Allah mudahkan untuk membahagiakan Rasulullah. Kalau kita berusaha membahagiakan istri kita, kalau kita berusaha membahagiakan anak-anak kita, kalau kita berusaha membahagiakan tamu-tamu kita, kalau kita berusaha membahagiakan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, maka orang yang lebih berhak untuk kita bahagiakan, orang yang lebih berhak bahkan wajib kita bahagiakan adalah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih berhak untuk kita bahagiakan melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri dia memang harus kita bahagiakan, tapi Nabi Muhammad lebih berhak untuk kita bahagiakan. Orang tua kita memang harus kita bahagiakan, tapi jangan sampai Nabi Muhammad kita kecewakan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak untuk kita lebih bahagiakan. Makanya ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ulun cinta sama dia melebihi cinta ulun kepada seluruh hartaku. Kata Nabi, ada wahai Umar, engkau tidak akan mencintaiku sehingga engkau itu mencintaiku melebihi dirimu sendiri, wahai Umar. Akhirnya dari dia, ya Rasulullah, kalau seperti itu ulun mencintai dia melebihi cintanya ulun kepada abahku, kepada keluargaku, anak-anakku, dan bahkan kepada diriku sendiri. Dia lebih ulun cintai, ya Rasulullah. Setelah itu baru Rasulullah, ini baru wahai Umar. Artinya cinta kita kepada Nabi itu harus di atas segalanya. Kalau kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cinta, maka Nabi harus lebih kita bahagiakan. Kalau kita ingin membahagiakan anak-anak kita, maka Nabi harus lebih kita bahagiakan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bahagiakan Nabi Muhammad? Seorang hadis Al-Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tadi maulidnya kita baca. Maulid apa namanya? Bukan maulid Habsyi, maulid apa namanya? Qutub Duror, dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka karena yang ngarang bahasanya Al-Habsyi, maka dijuluki maulid Habsyi. Beliau mengatakan, maksudnya yadurru qalban Nabi misal dakwah ilallah wa nasrin ilayh. Dengarkan baik-baik semuanya. Kalau kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, maka kata Habib Ali, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan Nabi melebihi dua hal. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan Rasulullah melebihi dua hal. Artinya ketika kita bisa melakukan dua hal ini, berarti kita telah membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Siddiq akan sangat bahagia. Bahkan tidak ada sesuatu yang bisa lebih membahagiakan Siddiq melebihi dua hal ini. Dengarkan baik-baik dan niatkan untuk mengamalkan. Siapapun kita bisa melakukan dua hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama, dakwah ilallah. Dakwah ilallah, membawa seluruh umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Di luar sana masih banyak orang yang belum berbahagia. Padahal muslim. Di luar sana masih banyak kalau Ramadan yang pada puasa, padahal muslim. Di luar sana masih banyak binian yang kadang menutup aurat, padahal muslimah. Di luar sana banyak kadang-kadang anak-anak muda yang umurnya SMP, SMA, mereka belum bisa sembahyang, padahal muslimah. Bahkan setiap acara kayak ini yang paling banyak orang tua atau anak-anak muda. Mana yang anak-anak muda? Ya, orang tua biasa. Jadi anak-anak yang usia SMA ini pun heran, kok jarang ya hadir majelis kayak ini? Yang usia SMP, SMA semuanya. Oh, mungkin les dulu nonton. Mungkin les mungkin. Malam apa ya les? Ini kan masalah sebenarnya ini. Dakwah belum sampai ke mereka. Dakwah itu gak harus ke masjid, ke mahjid kata itu, anak-anak muda itu. Kita pikirkan ayo kayak apa dakwah bisa sampai ke mereka. Anak-anak SMA, anak-anak SMK, bahkan mohon maaf, yang sekolah di Aliyah, sekolahnya di madrasah Aliyah, kadang nanti di sini kadang kelihatan juga. Dan Aliyah, ya bukan. Ya kemana anak-anak muda kita kemana? Dakwah belum sampai ke mereka. Karena selama ini mohon maaf, sebagian guru-guru dakwahnya fokus di mana? Dakwahnya fokus di musola, di masjid, di langgar. Nah ini masalah. Maka guru kami
menyuruh kami untuk masuk dakwah ke tempat-tempat yang anak-anak muda paling banyak di situ. Di mana kira-kira? Mana kira-kira? Kafe, ada? Di mana kira-kira? Di sini. Anak-anak kita kebanyakan di sini. Bukan masuk ke HP, bukan. Tapi mereka sedang asik dengan HP. Maka para ustadzah harus aktif di HP-nya. Tapi jangan habis terus. Artinya dakwah kita harus masuk ke HP. Facebook kita harus ada. YouTube kita harus ada. Instagram kita harus ada. Video-video pendek kita mengolah. Bahkan kadang harus ceramah, kadang yang penting apalah manfaat. Karena anak-anak muda sekarang suka scrolling, apa bahasanya? Lucu ya? Apa itu? Ya, mungkin kalau para ustaz nggak ada yang aktif di sini, akhirnya mereka yang dilihat aktif Korea, aktif ini, main bola ini. Dakwah tidak sampai ke mereka, ayo. Semuanya bisa ikut. Yang ustaz harus aktif di tempat di mana anak-anak muda ada di situ, ayo. Makanya ulun punya media, ini ulun bawa Torah, media, arwah media. Ini kita tidak streamingkan, bisa dilihat oleh orang sedunia, bisa melihat di sini. Baik di Facebook maupun di YouTube, di Instagram kita ada aktif, di TikTok, ya ulun yang kada punya TikTok ya. Ini harus punya juga nih. Cuma ulun kada paham supaya apa, kada paham jangan aja anak-anak media. Artinya apa? Anak-anak muda ada di situ. Ustaz harus ada yang masuk ke kafe. Ustaz harus ada yang masuk ke sekolahan-sekolahan. Kenapa? Anak-anak muda. Sekarang ini anak-anak muda. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau 10 tahun, 16 tahun yang akan datang. Ini langgar al-khairat akan susah dari imam. Imamnya tidak ada lagi tuh. Guru TV sudah tidak ada. Tidak rumah misalkan. Dia sudah hawain pandangannya ini. Kami juga ada panjang umur itu sudah orang akhir. Ya kan? 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kosong ada. Azan tidak ada. Kenapa yang azan tidak ada lagi lah? Imam sudah terus. Kenapa ini keadaan kampung? Nanti dia nyari yang memandikan jenazah. Bingung nyari ke orang yang bisa memandikan jenazah. Kenapa? Anak-anak muda sekarang ya Allah. Masuk kifayah ada kayak yang masuk kifayah kira-kira. Kalau di daerah kami jarang, kecuali santri. Kalau di sini jarang. Sama. Jangan ngomong aja, sama. Yang masuk kifayah orang-orang tua, 60, 70 umurnya. Karena sudah salah ya. Yang muda-muda mana? Dan terus ini kayak apa? 20, 30, 40 tahun yang akan datang apa keadaan kampung kita? Sekarang banyak haluan, ada yang bisa baca doa haul. Kalau zaman ada, nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kalau anak-anak muda sekarang nggak ada yang belajar kayak apa, nggak ada yang di pesantren, nggak ada yang belajar ilmu agama. Semuanya asik dengan umumnya, asik dengan dunia mereka. Dan terus 30-40 tahun yang akan datang, siapa yang akan mengisi langgar? Siapa yang akan mengisi masjid? Siapa yang akan mengisi hubungan haji? Ini kan nggak ada mungkin juga. 100 tahun yang akan datang, siapa yang akan mudah. Kalau nggak ada generasi kayak apa? Makanya kata Habib Ali, tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan Nabi melebihi apa? Dakwah ilallah. Ustaz kayak apa? Ulun itu lain ustaz, ulun lain guru, ulun lain muallim, ulun tidak bisa ceramah. Dakwah nggak harus ceramah. Siapapun bisa ungkap dakwah. Siapapun bisa ikut andil dalam dakwah. Siapapun yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya jabatan dengan jabatannya. Bahkan jabatan ini adalah sarana dakwah terbaik. Maka jangan suudzon kalau ada seorang guru masuk politik, ya niatnya mungkin niatnya untuk mengisi di situ. Karena orang kalau sudah pilih jabatan, misalkan salah satu dari dia
misalkan punya jabatan apa, gubernur Kalimantan Timur, itu gunung rambutan bersih langsung. Habis itu betul. Ada mau demo kayak apa nggak bisa bersih. Kali juga, habis juga manusia nih. Repot nanti datang ke sana, repot. Cukui kopi, bingung kan? Bingung. Habis mau buka karena polisi, tidak boleh saudara ke ini. Sweeping, ayo buka, tidak bisa. Kita ini negara undang-undang nggak bisa. Karena undang-undang kita masuk penjara. Tapi kalau jabatan, coba. Kapolda Kalimantan Timur, kalau yang terbukti di situ terjadi yang namanya perzinahan, gampang. Karena kali aja. Kalau kita teriak-teriak itu mu'alim guru selama 100 kali kalah dengan tanda tangan. Tutup. Satpol PP untuk dari mana-mana datang bersih. Ini yang ditutup apa yang diambil? Kalau kayak gini ditutup. Kalau terbukti terjadi perzinahan, yang punya tanda tangannya, yang tanda tangannya kayu, tanda tangan mulung ini, apalagi tanda tangan dia, sama ini. Artinya kita ini hanya teriak-teriak dengar orang, tapi orang punya jabatan subhanallah. Di kampung ada warung kayak gitu, udah tutup. Kebijakan keluarkan tutup. Di rumah keras keluar kebijakan tutup. Ini kemudian keluar kebijakan tutup. Coba. Maka beruntung orang yang punya jabatannya digunakan untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Nabi kita bergembira untuk para pejabat. Jadi yaumul min imanil 'adil khairun min ibadati 60 sana. Di sini mungkin ada kepala desa, mungkin ada perwakilan camat, mungkin biar ada saudara yang jadi bupati. Sampai satu hari dari seorang pejabat yang adil, pejabat yang memikirkan bagaimana rakyatnya sejahtera, bagaimana maksiat tidak terjadi di daerahnya, pejabat yang mikirnya bagaimana daerahnya makmur, barokah, berdatul thayyibatul warabul ghafur. Dia kerahkan jabatannya, gunakan tenaga pikiran dan jabatannya untuk menjadikan kampungnya ini berdatul thayyibatul warabul ghafur. Daerahnya ini berdatul thayyibatul warabul ghafur. Maka satu hari yang dilalui oleh seorang pemimpin yang hari ini lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Coba bayangkan, itu yang membuat DPR duduk berapa tahun? 5 tahun, 1 tahun 365 hari kemudian kali 5 berapa kira-kira? Bingung kan hitung-hitung kan? 365 kali 5 totalnya berapa? Satu hari yang dilalui oleh seorang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita doakan semoga para pemimpin kita bisa menjadi pemimpin yang adil. Allah kasih mereka kekuatan, amin. Allah kasih mereka pertolongan, amin. Sehingga mereka nanti yang akan membawa kita semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Maka siapapun bisa ikut dakwah. Bahkan ini ibu-ibu hati punya hati, setiap ada guru posting apa, posting ulang. Ini ustaz ini posting ini, posting ulang. Hati posting ini, posting ulang. Manfaatkan, kita punya gadget itu manfaatkan. Kita punya media sosial, jadikan itu ada pahala dengan kita umat berdakwah. Pokoknya apapun yang punya duit banyak, ya Allah. Ayo bantu itu para ustaz-ustaz, para dai-dai, para guru-guru, pesantren-pesantren, madrasah, TPA. Kalau kita punya duit, kalau nggak kita gunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, terus kita gunakan untuk apa? Kita nanti di hari kiamat kita syafaat dari siapa? Kalau duit kita habis hanya untuk dunia, yang kita gunakan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka kayak apa nanti kita meminta syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, yang terakhir, cara yang kita untuk bisa membahagiakan Nabi adalah dengan menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Ya kalau kita punya ilmu, sebarkan. Kalau tidak punya ilmu, bantu orang yang menyebarkan ilmu. Maka ulun sampaikan kepada siapapun, ulun tadi amanahi pesantren. Kalau dibilang pengasuh saja, ulun hanya seorang santri. Kata Abuya kepada kami ngomong, masjid atau tidak. Pokok kita dikasih tahu sama guru masjid atau tidak. Sampai kapanpun
engkau ini hanya seorang santri. Jadi kita nggak pernah merasa kita sudah jadi guru. Ulun hanya seorang santri yang diamanahi oleh Allah berupa pesantren, maka ulun ini khidmah di situ. Ulun muwahhid, pelayan kecil yang berusaha menjadi pelayan yang baik untuk para santri, berusaha melayani santri dengan baik, ngasih fasilitas terbaik, ngasih yang terbaik untuk para santri. Karena santri ini adalah wasiatnya Nabi. Nabi itu berwasiat untuk para santri. Siapapun harus memperhatikan santri. Maka ulun sering sampaikan kepada siapapun yang umpat ulun membangun pesantren yang ada di Marindi Anwarul Hasaniyah atau Anwar itu, pian-pian bukan membantu ulun, bukan, tapi pian-pian membantu agama Allah, membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Rasulullah senangnya luar biasa ketika melihat ada orang membantu orang yang menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Maka siapapun yang ikut andil dalam pembangunan pesantren, maka semuanya itu mereka berarti telah membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di sisa umur kita yang kita tidak tahu kapan kita akan mati, semoga Allah bimbing kita semuanya. Di sisa umur kita bisa memaksimalkan lagi usaha untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad, baik itu dengan dakwahnya atau dengan menyebarkan ilmunya. Semoga Allah takdirkan kita tidak mati kecuali dalam keadaan menyenangkan hati Nabi Muhammad. Siapapun yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat Nabi Muhammad akan menyenangkannya. Nabi Muhammad pasti akan membahagiakannya. Kita tutup acara pada malam hari ini, tausiah pada malam hari ini dengan bersama-sama kita baca suratul Fatihah 3 kali. Yang pertama kita niatkan untuk kita semuanya. Kita yang selama ini jarang memikirkan Nabi Muhammad, jarang ingat Nabi Muhammad, jarang ingat Nabi Muhammad. Semoga mulai malam ini bayang-bayang kita adalah Nabi Muhammad, yang ada dalam bayangan kita adalah Nabi Muhammad, yang ada dalam perasaan dan hati kita, pikiran kita adalah Nabi Muhammad. Sehingga kita ini mikirnya apa? Kayak apa Nabi Muhammad bahagia? Kayak apa Nabi Muhammad bingung? Kayak apa Nabi Muhammad tenang? Kayak apa Nabi Muhammad bangga dengan ulun? Itu yang ada dalam benak kita. Sehingga kita pasti akan mendapatkan anugerah indah dari Allah, yaitu kumpul bersama Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah maafkan semua kesalahan kita. Allah maafkan semua kesilapan kita. Allah maafkan semua kebodohan kita. Dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Semoga Allah ampun semua dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga tidak bubar dari majelis ini siapapun yang punya dosa, kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan semoga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Al-Hajjiyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa kama wa sallallahu alaihi wa sallam qira'at Al-Fatihah. Yang kedua kita khususkan untuk kedua orang tua kita. Ulun pesan kematian, dan ini adalah pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sampaikan. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Maka pastikan kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Salah satu cara memperoleh ridho orang tua adalah sering-sering mendoakannya. Doakan yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Doa. Ayo mari sama-sama kita doa, minta sama Allah dengan berkat suratul Fatihah. Semoga Allah ampunkan semua dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa orang tua kita, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah bersihkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih hidup, semoga Allah bimbing kita, Allah izinkan kita untuk membahagiakan orang tua kita yang masih hidup, untuk membahagiakan mama kita yang masih hidup, abah kita yang masih hidup, sehingga kita tergolong anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan itulah ridho mereka, dan ridho mereka adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih hidup, semoga Allah tidak wafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah.
dan yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan semoga Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surganya. Allah luapkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan kita sewaktu kecil. Semoga Allah bahagiakan orang tua kita yang sudah masih hidup, apa yang sudah meninggal, dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal malam ini dan seterusnya sampai nanti hari depan kita, mereka senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami baca surah Al-Fatihah ikhlas, tulus dari hati kami yang paling dalam, kami khususkan, kami hadiahkan spesial untuk arwah, untuk almarhum dan almarhumah, bapak dan ibu kami, abah dan mama kami yang sudah meninggal. Ya Allah, sampaikan pahala Fatihah ini kepada mereka dan jadikan Fatihah ini sebagai penebus dosa-dosa mereka, sebagai kafarah untuk kesalahan-kesalahan mereka, dan sebagai wasilah engkau jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kama rawa sallallahu alaihi wasallam min hadhihi qira'ah al-Fatihah. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca Fatihah untuk anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Ujian anak-anak kita sekarang luar biasa, terutama ujian media sosial, pergaulan bebas, minuman keras, perjudian, perzinahan, pacaran. Mohon maaf, pacaran sekarang hal yang wajar. Pacaran dianggap hal yang biasa oleh anak-anak kita. Padahal pacaran ini adalah sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah. Dan semoga Allah jauhkan anak-anak kita dari fitnah perjudian, dari fitnah perzinahan. Sekarang judi online anak-anak kecil bisa. Judi online anak-anak kecil pelakunya. Judi online anak-anak kecil itu adalah hobi mereka itu. Ini fitnah yang luar biasa. Maka kalau kita biarkan anak kita, ada kita doakan, maka sayang, kasihan anak-anak kita, rusaknya mereka adalah rusaknya bangsa dan agama di masa yang akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ayo kita baca Fatihah. Ini untuk anak-anak kita semuanya. Dan untuk generasi-generasi muda di kampung ini, kita doakan di majlis yang mulia, berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad, berkat sahabat Nabi Muhammad, berkat Maulid Rasulullah, berkat Rohul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habib. Semoga Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salih-salihah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih-salihah. Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang bisa membahagiakan kita dunia wal akhirah. Anak-anak yang bisa kita banggakan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pemuda yang dibanggakan oleh Nabi kecuali pasti dia adalah anak yang salih, salihah. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan budi pekertinya. Dan semoga anak-anak kita yang akan membawa kita semuanya, mengangkat derajat kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi qira'ah al-Fatihah. Sekian yang kita ulang sampaikan salah mohon maaf besar-besarnya atas para pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.